Rekan-rekan semuanya, ada pertanyaan yang diajukan kepada kami ya. Pak, saya punya sebidang tanah, sudah ada sertifikatnya, kami pasang batas tanah di situ, tapi ternyata ada orang yang mengaku itu tanahnya juga, dan repotnya adalah dia merusak, Pak, menghancurkan. Terakhir dia pindahkan dan dia buang ya batas tanah itu sehingga kami tidak punya lagi batas tanah gara-gara perbuatannya. Ada gak sih pasal yang dapat diterapkan kepada beliau? Itu pertanyaannya teman-teman semuanya ya. Nah, terkait dengan perbuatan yang baru saja saya sampaikan, sebenarnya diatur di dalam pasal 505 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yuk kita baca yuk sama-sama ya, biar kita sama-sama paham teman-teman semuanya. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Ingat loh ya, diri sendiri mungkin adalah pihak yang langsung menjadi para pihak perkara awal. Tetapi bagaimana dengan kalau yang melakukan adalah orang yang disuruh, Pak Irawan? Menurut saya juga bisa dikenakan. Kenapa? Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Merusak, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi. Apa itu? Barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, ini bagian dari isi pasal 505 ya teman-teman semuanya ya. Nah, pada bagian penjelasan disebutkan begini. Yang dimaksud dengan batas pekarangan, nah ini tujuannya apa? Disampaikan biar kita tahu ya, wujudnya apa saja ya. Adalah setiap tanda yang dipergunakan untuk menunjukkan batas suatu pekarangan. Apakah harus berbentuk tembok, Irawan? Apakah harus berbentuk ya tumpukan batu bata contohnya begitu, Irawan, ya, yang fisiknya ada? Ternyata begini, seperti tembok, koma, pagar, koma, patok, koma, tumpukan batu, koma. Nah, ini yang menarik lagi nih. Tumbuh-tumbuhan, saluran air, sungai atau pematang sawah. Jadi, yang saya duga akhirnya apa? Ketika dia pindahkan parit contohnya begitu ya. Jadi batas yang digunakan awalnya adalah parit teman-teman semuanya, lalu dia ganti paritnya itu sehingga menjadi tidak kelihatan lagi batasnya. Ini masuk menurut saya gitu ya. Dengan tujuan memisahkan suatu bidang tanah milik seseorang dari bidang tanah milik orang lain yang berdampingan teman-teman semuanya. Nah, apa unsur-unsurnya, Irawan, jika memang ingin ini diterapkan? Apa unsur yang harus dipenuhi? Kira-kira begitu ya. Unsur-unsurnya adalah 1, setiap orang. 2, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 3, secara melawan hukum. Ya, jadi kalau secara melawan hukum itu kan artinya dia memang dari awal nggak punya hak untuk itu teman-teman semuanya. Ya. 4, merusak, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi. 5,
barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah. Nah, teman-teman semuanya, ini perlu diperhatikan ya. Kalaupun Anda dalam posisi ternyata merasa, kok ternyata tanah sebelah ini makin ke arah saya nih Pak, gitu ya. Sementara tetangga Anda merasa, saya punya bukti Irawan gitu ya teman-teman semuanya. Ada nih sertifikatnya. Kalau memang itu terjadi, jangan lakukan main hakim sendiri. Jangan lakukan perbuatan merusak, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi batas tadi teman-teman semua. Apakah berbentuk tembok, pagar, patok, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, sungai, atau pematang sawah. Ya. Kalau memang merasa bahwa Anda dirugikan, Anda yang lakukan upaya hukum. Agar apa? Agar jangan sampai balik ke diri kita, teman-teman semuanya. Kita seolah ya kita yang memang melakukan kejahatan dari awalnya, teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.